Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sucikan jiwa, setulus hati untuk meraih hari kemenangan. Kami warga Villa Pelabunan Asri mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qawmil Islam wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa yassirhum ala iqamatid din لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdan sadaqa wa'dan wa nasara 'abdah وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المجرمون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-a'yad bil afrahi was surur wa ta'ama lil muti'ina jazilan ujur wa kamala diyafata bil yawmil 'aid li umumil mu'minin bi sam'il mashkur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-'afuwwul ghafur wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul habibus syakur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim wa uzlifatul jannatu lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim. رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين شاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Kasih dan Zat yang Maha Sayang, yang kasih sayangnya tak pilih kasih. Wallahu a'lam bimuradi. Allah yang Maha tahu kepada siapa Allah akan berkehendak. Melalui nikmat Islam dan nikmat iman serta dari hidayahnya, kita semua mampu melangkahkan kaki kita menuju musola ini, berkumpul dengan visi misi yang sama, yaitu melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah yang beberapa menit alhamdulillah kita telah kerjakan. Untuk itu mari kita bersama-sama memusatkan akal, pikiran, jasad dan ruh kita untuk senantiasa mengingat Sang Khalik Pencipta kita, sebab dengan mengingat kepadanya hati akan menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan mengingat kepada Allah hati akan menjadi tenang. Apabila ketenangan hati sudah kita miliki, insya Allah jiwa dan raga kita akan selalu siap dalam menjalankan amal ma'ruf nahi munkar, sehingga amalan itu akan mencerminkan nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat
doakan kepada baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia pilihan Allah yang maksum, yang terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Beliau adalah manusia yang luar biasa, sifatnya rendah diri, tidak sombong dan bijaksana, yang semua kebaikannya berada padanya. Dan beliau memiliki kepedulian yang tinggi terhadap umatnya yang kurang mampu. Dengan tegas beliau mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Hanyalah kamu orang-orang mampu yang ditolong dan dikaruniai rezeki lantaran buat orang-orang yang dhaif atau orang-orang yang lemah di antara sekelilingmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam hingga pagi ini umat Islam di seluruh penjuru dunia secara serentak mengumandangkan kalimat takbir, kalimat tahmid dan kalimat tahlil, serta menanggalkan harta, jabatan dan pangkat hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Datangnya hari raya Idul Fitri ini, kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar telah kita ucapkan sebagai simbol mengagungkan Allah dengan kebesarannya. Pukulan beduk, petasan warna-warni bertanda bahagia sesaat bahwa kita telah mampu berjuang dalam menjalankan tugas wajib yang diperintahkan Allah untuk melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Alhamdulillah, hari Sabtu kemarin puasa kita mencapai finish dengan mencapai hitungan terakhir puasa di bulan Ramadan. Dan sekarang hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 atau 1 Syawal 1441 Hijriah, saatnya kita memasuki Idul Fitri yang sudah sepantasnya kita memperoleh hari kemenangan. Walaupun kemarin-kemarin kita diuji oleh Allah dengan wabah virus corona atau COVID-19 yang terjadi melanda dunia, mungkin itu cara Allah agar kita lebih meningkatkan kualitas keimanan kita sebagai hambanya. Oleh karena itu, bersabarlah dan harus tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya musibah terjadi merupakan salah satu ujian Allah kepada kita semua yang beriman. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sebagai sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari raya Idul Fitri memang mengundang banyak kebahagiaan. Tetapi dari hal itu kita juga jangan merasa bangga, karena saat ini kita juga masih dalam tahap seleksi. Apakah kita benar-benar kembali fitrah atau belum? Dan apakah kita berhasil memenangkan peperangan hawa nafsu selama Ramadan kemarin, atau malah kita yang kalah? Dan dua pertanyaan itu tidak perlu dijawab dengan bersuara, cukup dijawab dengan hati kecil masing-masing. Namun coba kita pikirkan untuk mengevaluasi ibarat
pada bulan Ramadan kemarin kita telah berhasil mensucikan jiwa dari dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada hari ini, hari Idul Fitri, kita akan mensucikan dosa-dosa kita terhadap sesama manusia. Mari kita maknai Idul Fitri yang sebenarnya, yakni kepulangan diri dari pensucian selama Ramadan menuju fitrah. Fitrah yang artinya suci. Sebab Ramadan yang kita katakan sebagai bulan suci pada hakikatnya sebagai wahana untuk mensucikan jiwa raga melalui ibadah puasa yang disertai dengan memperbanyak amal soleh, tadarusan atau kegiatan ibadah sosial lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang fitrah ini adalah momentum atau suasana di mana kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahim, saling memaafkan di antara kita agar terhapus dari dosa. Jadi sudah rasanya segala kehilapan kita kepada Allah terampuni melalui Ramadan, dan kesalahan kita terhadap sesama termaafkan melalui Idul Fitri ini. Karena itu kita harus menyadari bahwa kita manusia punya salah. Tidak ada manusia yang sempurna di alam dunia ini. Tidak ada manusia yang benar selain Rasulullah Muhammad SAW. Hanya Muhammad sajalah hamba Allah yang benar, karena ia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan salah dan perbuatan yang mengandung dosa. Nah, kalau kita adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kelalaian, karena dalam hadis menyatakan al-insanu mahalul khata wa nisyan, manusia itu tempatnya kesalahan dan kelalaian. Kini saatnya kita harus membenahi diri, tinggal bagaimana memanfaatkan sisa hidup ini dengan sebaik-baiknya, mengisi hari-hari ke depan dengan sesuatu yang baik. Betapapun pengalaman hidup dan uji coba kita sebagai manusia di sepanjang perjalanan kehidupan ini semata-mata tetap dalam ujian orang-orang beriman dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun Allah selalu menguji kita di sepanjang hidup kita, karena Dia sungguh Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan Dialah Allah yang menentukannya. Karena jelas dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 31 menjelaskan, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina walanabluwa akhbarakum. Artinya, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu, kata Allah, sehingga kami, kata Allah, mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan kami uji, kata Allah, perihal kelakuan kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan telah kita lalui, namun tidak terasa 30 hari kita telah mampu menahan segala amarah dari rasa haus, rasa lapar, dan menjauhi hawa nafsu, hingga kita memperoleh kemampuan saat menghadapi berbagai tantangan hidup yang mengakibatkan kemidorotan semasa kita berpuasa. Bulan Ramadan itulah yang menjadikan penghantar untuk pengecasan rohani kita, sekaligus sarana menambah kadar keimanan kita. Karena tidak ada sesuatu yang dapat membahagiakan jiwa selain ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jelas kehidupan akan terasa hambar tanpa dibekali dengan keimanan, apalagi iman itu sampai tiada di kita, maka tidak ada lagi rasa aman dalam hidupnya. Mari kita renungkan kembali Ramadan yang kita lalui itu dengan mengintrospeksi diri kita. Apakah ibadah puasa kita benar-benar efektif melahirkan pribadi-pribadi yang takwa, atau malah sebaliknya tetap membangkang dari perintahnya, padahal
Alangkah malangnya nasib orang-orang yang tidak beriman, dan betapa pedihnya siksa azab yang ia rasakan dengan mereka tidak beriman dan menyimpang dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 110 menerangkan, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan kami, kata Allah, memalingkan hati mereka dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya, dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat berharga untuk meraih kemajuan di segala bidang. Pada bulan Ramadan itulah Allah telah memberikan jamuan istimewa. Jamuan itu adalah serangkaian ibadah untuk mengejar keselamatan hidup di akhirat nanti, bukan dengan harta, pangkat dan jabatan saja, melainkan surga milik orang-orang bertakwa dan orang-orang yang suci. Dijelaskan dalam surat As-Su'ara ayat 88, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Pada hari ini di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang suci, dan di hari itu didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa. Marilah kita kembali ke jalan yang benar. Marilah kita kembali ke jalan yang lurus dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan menjauhi diri kita masing-masing dari hal-hal yang dapat membawa kemusyrikan. Ajaran tauhid dalam Al-Quran menegaskan bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mungkin itu saja khutbah Idul Fitri yang dapat Idul Fitri ini, dan itulah yang dapat kami sampaikan. Namun ada satu hal yang perlu kami ingatkan mengenai amalan puasa di bulan Syawal, sekaligus kami mengajak kepada semua jamaah agar jangan disia-siakan kesempatan dengan menambahkan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Insya Allah kita akan mendapatkan keberuntungan yang sangat luar biasa, karena bagi siapa saja yang melakukannya, ia akan mendapatkan pahala selama 1 tahun. Dalam hadis sahih Muslim menyatakan, man shoma ramadhana tsumma atba'u sittan min syawalin kana kasiya bidahri. Barang siapa yang puasa Ramadan dan menambahnya puasa 6 hari di bulan Syawal, baginya pahala puasa setahun penuh. Amat disayangkan kalau kita tidak melaksanakannya, dan mudah-mudahan hasil kerja keras kita selama 1 bulan meraih sukses. Di samping kita mendapatkan ampunan dosa melalui Ramadan, kita juga mendapatkan limpahan pahala, dan mudah-mudahan semua limpahan dan mudah-mudahan semua amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu kami atas nama pribadi serta istri mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi bi ni'matil imani wal islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan takwa, dan jangan kamu bertolong menolong dalam perbuatan dosa dan kemungkaran. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Untuk itu di khutbah yang kedua ini kami mengajak kepada jamaah semua untuk bersama-sama berdoa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah litasyakuri hadhihi ni'mah wassalamati alaina fil hayati dunya wal akhirah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ma wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azim sultanik. Allahumma shalli salatan tunjiha bijamal ahwal wal afat ilana biha min jamil hajat وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تسلب مني نعمة أنعمت بها علي. اللهم نور بالعلم قلبي واستعمل بطاعتك بداني وخلص من الفتن سري واشغل بالاعتبار فكري. اللهم ادفعنا البلاء والبلاء والوباء والطاعون والفحشاء والمنكر وسلوك المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة، في بلدنا هذا خاصة، في بلدنا هذا خاصة، ولكل المسلمين عامة. إنك على كل شيء قدير. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لي ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Waktunya makan.
Bagaimana Pak Hairul Saleh? Alhamdulillah wa syukurillah. Akhirnya kita sampai juga pada hari kemenangan menyambut hari nan suci Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin kita semua. Iya. Mantap. Pak Agus, ucapannya Lebaran. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Oke. Om, ucapan Lebarannya Om. Minal aidin wal faidin. Pak Ustadz, ucapan Lebarannya Pak Ustadz. Inilah kemenangan yang sesungguhnya. Kemenangan umat Islam, kebanggaan orang yang berpuasa sebulan penuh. Inilah hari kebahagiaan bagi setiap insan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Pak, ucapan Lebarannya Pak. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Om Ade, ucapan Lebarannya Om Ade. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Nasir, ucapan Lebarannya Om Nasir. Oh ya. Taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum. Mohon maaf lahir dan batin ya. Pak Rohman, ucapan Lebarannya Pak Rohman. Saya bersama keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum. Oke. Masih makan Pak. Ucapan Lebarannya Pak. Pak, ucapan Lebarannya Bang. Ucapan Lebaran. Oke. Pak RT, ucapan Lebarannya Pak RT. Saya mewakili warga Villa Pelabuhan Asri RT 16 RW 1 mengucapkan minal aidin wal faidin. Oke. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qawmil Islam muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa yassirhum ala iqamatid din لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعدا ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المجرمون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل الأعياد بالأفراح والسرور وضاعف للمطيعين جزيل الأجور وكمل الضيافة في اليوم العيد لأمم المؤمنين بسمعه المشكور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو الغفور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحبيب الشكور اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنات للمتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين شاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Kasih dan Zat yang Maha Sayang, yang kasih sayangnya tak pilih kasih. Wallahu a'lam bimuradi. Allah yang Maha tahu kepada siapa Allah akan berkehendak. Melalui nikmat Islam dan nikmat iman serta dari hidayahnya, kita semua mampu melangkahkan kaki kita menuju musola ini, berkumpul dengan visi misi yang sama, yaitu melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah yang beberapa menit alhamdulillah kita telah kerjakan. Untuk itu mari kita bersama-sama memusatkan akal, pikiran, jasad dan ruh kita untuk senantiasa mengingat Sang Khalik Pencipta kita, sebab dengan mengingat kepadanya hati akan menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan mengingat kepada Allah hati akan menjadi tenang. Apabila ketenangan hati sudah kita miliki, insya Allah jiwa dan raga kita akan selalu siap dalam menjalankan amal ma'ruf nahi munkar, sehingga amalan itu akan mencerminkan nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat beserta salam marilah kita limpahkan kepada baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia pilihan Allah yang maksum, yang terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Beliau adalah manusia yang luar biasa, sifatnya rendah diri, tidak sombong dan bijaksana, yang semua kebaikannya berada padanya. Dan beliau memiliki kepedulian yang tinggi terhadap umatnya yang kurang mampu. Dengan tegas beliau mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Hanyalah kamu orang-orang mampu yang ditolong dan dikaruniai rezeki lantaran buat orang-orang yang dhaif atau orang-orang yang lemah di antara sekelilingmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi malam hingga pagi ini umat Islam di seluruh penjuru dunia secara serentak mengumandangkan kalimat takbir, kalimat tahmid dan kalimat tahlil, serta menanggalkan harta, jabatan dan pangkat hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datangnya hari raya Idul Fitri ini, kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar telah kita ucapkan sebagai simbol mengagungkan Allah dengan kebesarannya. Pukulan beduk, petasan warna-warni bertanda bahagia sesaat bahwa kita telah mampu berjuang dalam menjalankan tugas wajib yang diperintahkan Allah untuk melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Alhamdulillah, hari Sabtu kemarin puasa kita mencapai finish dengan mencapai hitungan terakhir puasa di bulan Ramadan. Dan sekarang hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 atau 1 Syawal 1441 Hijriah, saatnya kita memasuki Idul Fitri yang sudah sepantasnya kita memperoleh hari kemenangan. Walaupun kemarin-kemarin kita diuji oleh Allah dengan wabah virus corona atau COVID-19 yang terjadi melanda dunia, mungkin itu cara Allah agar kita lebih meningkatkan kualitas keimanan kita sebagai hambanya. Oleh karena itu, bersabarlah dan harus
Artinya musibah terjadi merupakan salah satu ujian Allah kepada kita semua yang beriman. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 menjelaskan, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai hamba-hambaku yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri, pemegang kekuasaan adalah pemerintah di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sebagai sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari raya Idul Fitri memang mengundang banyak kebahagiaan, tetapi dari hal itu kita juga jangan merasa bangga, karena saat ini kita juga masih dalam tahap seleksi. Apakah kita benar-benar kembali fitrah atau belum? Dan apakah kita berhasil memenangkan peperangan hawa nafsu selama Ramadan kemarin, atau malah kita yang kalah? Dan dua pertanyaan itu tidak perlu dijawab dengan bersuara, cukup dijawab dengan hati kecil masing-masing. Namun coba kita pikirkan untuk mengevaluasi, ibarat pada bulan Ramadan kemarin kita telah berhasil mensucikan jiwa dari dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini, hari Idul Fitri, kita akan mensucikan dosa-dosa kita terhadap sesama manusia. Mari kita maknai Idul Fitri yang sebenarnya, yakni kepulangan diri dari pensucian selama Ramadan menuju fitrah yang artinya suci. Sebab Ramadan yang kita katakan sebagai bulan suci pada hakikatnya sebagai wahana untuk mensucikan jiwa raga melalui ibadah puasa yang disertai dengan memperbanyak amal soleh, tadarusan atau kegiatan ibadah sosial lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang fitrah ini adalah momentum atau suasana di mana kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahim, saling memaafkan di antara kita agar terhapus dari dosa. Jadi kok sudah rasanya segala kehilapan kita kepada Allah terampuni melalui Ramadan, dan kesalahan kita terhadap sesama termaafkan melalui Idul Fitri ini. Karena itu kita harus menyadari bahwa kita manusia punya salah. Tidak ada manusia yang sempurna di alam dunia ini. Tidak ada manusia yang benar selain Rasulullah Muhammad SAW. Hanya Muhammad sajalah hamba Allah yang benar, karena ia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan salah dan perbuatan yang mengandung dosa. Nah, kalau kita adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kelalaian, karena dalam hadis menyatakan al-insanu mahalul khata wa nisyan, manusia itu tempatnya kesalahan dan kelalaian. Kini saatnya kita harus membenahi diri, tinggal bagaimana memanfaatkan sisa hidup ini dengan sebaik-baiknya, mengisi hari-hari ke depan dengan sesuatu yang baik. Betapapun pengalaman hidup dan uji coba kita sebagai manusia di sepanjang perjalanan kehidupan ini semata-mata tetap dalam ujian orang-orang beriman dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun Allah selalu menguji kita di sepanjang hidup kita, karena Dia sungguh
Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan Dialah Allah yang menentukannya. Karena jelas dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 31 menjelaskan, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wala nabluwa akhbarakum. Artinya, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu, kata Allah, sehingga kami, kata Allah, mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu. Dan kami uji, kata Allah, perihal kelakuan kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan telah kita lalui, namun tidak terasa 30 hari kita telah mampu menahan segala amarah dari rasa haus, rasa lapar, dan menjauhi hawa nafsu, hingga kita memperoleh kemampuan saat menghadapi berbagai tantangan hidup yang mengikat, yang mengakibatkan kemidorotan semasa kita berpuasa. Bulan Ramadan itulah yang menjadikan penghantar untuk pengecasan rohani kita, sekaligus sarana menambah kadar keimanan kita. Karena tidak ada sesuatu yang dapat membahagiakan jiwa selain ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jelas kehidupan akan terasa hambar tanpa dibekali dengan keimanan, apalagi iman itu sampai tiada di kita, maka tidak ada lagi rasa aman dalam hidupnya. Mari kita renungkan kembali Ramadan yang kita lalui itu dengan mengintrospeksi diri kita. Apakah ibadah puasa kita benar-benar efektif melahirkan pribadi-pribadi yang takwa, atau malah sebaliknya tetap membangkang dari perintahnya? Padahal alangkah malangnya nasib orang-orang yang tidak beriman, dan betapa pedihnya siksa azab yang dia rasakan dengan mereka tidak beriman dan menyimpang dari tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 110 menerangkan, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan kami, kata Allah, memalingkan hati mereka dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya, dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat berharga untuk meraih kemajuan di segala bidang. Pada bulan Ramadan itulah Allah telah memberikan jamuan istimewa. Jamuan itu adalah serangkaian ibadah untuk mengejar keselamatan hidup di akhirat nanti, bukan dengan harta, pangkat, dan jabatan saja, melainkan surga milik orang-orang bertakwa dan orang-orang yang suci. Dijelaskan dalam surat As-Su'ara ayat 88, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Pada hari ini di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang suci, dan di hari itu didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa. Marilah kita kembali ke jalan yang benar. Marilah kita kembali ke jalan yang lurus dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan menjauhi diri kita masing-masing dari hal-hal yang dapat membawa kemusyrikan. Ajaran tauhid dalam Al-Quran menegaskan bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mungkin itu saja khutbah Idul Fitri
yang dapat Idul Fitri ini, dan itulah yang dapat kami sampaikan. Namun ada satu hal yang perlu kami ingatkan mengenai amalan puasa di bulan Syawal, sekaligus kami mengajak kepada semua jamaah agar jangan disia-siakan kesempatan dengan menambahkan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Insya Allah kita akan mendapatkan keberuntungan yang sangat luar biasa, karena bagi siapa saja yang melakukannya, ia akan mendapatkan pahala selama 1 tahun. Dalam hadis sahih Muslim menyatakan, man shoma ramadhana tsumma atba'u sittan min syawalin kana kasiyami dahri. Barang siapa yang puasa Ramadan dan menambahnya puasa 6 hari di bulan Syawal, baginya pahala puasa setahun penuh. Amat disayangkan kalau kita tidak melaksanakannya, dan mudah-mudahan hasil kerja keras kita selama 1 bulan meraih sukses. Di samping kita mendapatkan ampunan dosa melalui Ramadan, kita juga mendapatkan limpahan pahala, dan mudah-mudahan semua limpahan dan mudah-mudahan semua amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu kami atas nama pribadi beserta istri mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal a'idin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi bi ni'matil iman wal islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan takwa, dan jangan kamu bertolong menolong dalam perbuatan dosa dan kemungkaran. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Untuk itu di khutbah yang kedua ini kami mengajak kepada jamaah semua untuk bersama-sama berdoa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah litasyakuri hadhihi ni'mah wassalamati alaina fil hayati dunya wal akhirah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Amin. Wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ma wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azim sultanik. Allahumma shalli salatan tunjiha bijamal ahwal wal afat, lana biha min jamil hajat, wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'na biha ya Allah indaka 'ala darajat, wa tarfa'na biha ya Allah indaka 'ala darajat, wa tarfa'na biha ya Allah indaka 'ala darajat.
الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم إنك عفو كريم وتجد العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تسلب مني نعمة أنعمت علي. اللهم نور بالعلم قلبي واستعمل بطاعتك بداني وخلص من الفتن سري واشغل بالاعتبار فكرك. اللهم ادفعنا البلاء والبلاء والوباء والطاعون والفحشاء والمنكر وسلوك المختلفة وشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة. من بلدنا هذا خاصة. من بلدنا هذا خاصة. ومن المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لي ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.